Nah, di bagian akhir ini, kita akan mencoba melihat contoh penggunaan HVM nanti implementasi menggunakan Python. Di sini saya udah menyiapkan kodenya. Kodenya saya ambil dari bukunya Michael Payler. Nanti teman-teman bisa download di sini ya, di tinyurl.com/hvmhandson. Oke, saya buka. Nah, di sini udah ada kode Python-nya. Saya copy dulu nanti biar nggak ke-replace filenya. Kemudian nanti di Python itu biasanya kita bisa menggunakan tools Jupyter Notebook kalau misalnya teman-teman nggak mau codingnya online. Nah, di sini saya pakai Google Colab. Jadi kalau pakai Google Colab harus connect dengan internet ya. Oke, kita buka filenya tadi. Nah, di sini udah ada langkah-langkahnya. Jadi kita akan mengimplement support vector machine. Karena kita di sini sifatnya hanya latihan, jadi nanti kita datasetnya hanya simple gitu ya. Dan problem klasifikasinya hanya yang binary classification. Pertama, untuk datasetnya, kita akan mengenerate sendiri datasetnya. Jadi kita bikin dataset dummy. Di sini kita bisa pakai library, salah satu library di Python yaitu pakai scikit-learn. Kita akan mengenerate sebuah dataset yang random. Kita bisa mengatur banyaknya data mau berapa, atributnya ada berapa, seperti itu. Nah, nanti untuk supaya lebih simpel ya di sini nanti banyaknya atribut atau fitur di data kita cuma ada 2. Jadi biar nanti kalau kita visualisasikan itu bisa terlihat gitu kan ya. Kemudian kita mau punya 100 data. Nah, ini codingnya from sklearn tadi database library-nya. Kita import dataset. Kemudian ada datasetnya X, ada labelnya dari dataset kita Y. Banyaknya sampel ada 100, banyaknya fitur ada 2. Kemudian nggak ada data yang redundant, itu bisa kita atur ya, number of redundant 0. Banyaknya kelas juga ada 2 ya, kelas nanti defaultnya sih 0 sama 1. Kemudian ini ada random state ya, random state 7816. Nah, kalau kita pakai state gini, maksudnya kita tuliskan random state angka berapa kayak gitu, ya data kita tuh emang random. Tapi kalau kita jalanin lagi, randomnya itu masih sama gitu ya. Kecuali kalau kita nggak pakai random state gitu, nanti tiap kita jalanin hasil randomnya itu beda-beda terus. Tapi kalau kayak gini hasil randomnya itu fix. Nah, kenapa kita pakai kayak gini biar nanti hasilnya saya sama teman-teman itu bisa seragam. Oke, kita run aja. Cara nge-runnya ini diklik run cell. Oke, oh ya, tadi harusnya di-connect dulu ya ini ya. Ini lagi connecting. Initializing. Oke, ini udah jalan, udah selesai. Kemudian kita expect to have 100 row, ada 100 data, 2 kolom ya. Factory-nya itu single column dan dia kelas label. Kita lihat ya, X shape-nya atau ukuran X-nya 102, terus kalau yang Y cuma single column. Misal kita mau lihat juga ya isinya ya, coba kita print ya, untuk X dulu misalnya, X besar, kita lihat data random kita kayak gini ya. Dataset kita ini ada 2
atribut, ada 100 data. Kemudian untuk yang Y, kita lihat juga Y-nya, labelnya. Oke, labelnya kalau nggak 0, 1 gitu ya, ini ada banyaknya, ada 100 juga, kalau mau dihitung ada 100. Nah, kita coba visualisasikan sekarang dataset kita. Untuk memvisualisasikan data, kita pakai library matplotlib. Oke, yang mau kita visualisasikan adalah datasetnya ya. Jadi ada 2 atribut nanti. Jadi ini untuk atribut pertama, nanti di sumbu X, atribut kedua di sumbu Y. Kemudian nanti untuk kelas yang beda, warnanya akan kita bikin beda. Kita run aja. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi ada kelas yang merah dan yang biru. Jadi ini nilai dia untuk atribut pertama, nilai data untuk atribut kedua. Kalau kita hitung nanti titiknya ini ada 100 ya. Kemudian untuk bisa memproses data kita itu tadi ke dalam SVM, kita harus melakukan langkah preprocessing. Jadi di SVM nanti perhitungannya itu tipe datanya harus 32 bit floating point numbers. Kemudian kelas target labelnya harus -1 atau +1. Kalau kita lihat tadi kelas labelnya kan masih 0 sama 1 ya. 0-nya ini harus kita ubah nih. Gimana caranya biar dia jadi -1. Oke. Jadi di sini udah dikasih caranya ya, X-nya supaya tipe datanya berubah, kita pakai x.astep np. np itu singkatan dari numpy, salah satu library juga yang banyak kita gunakan kalau pakai Python ya, np.float32, jadi biar tipe datanya itu sesuai. Kemudian yang y-nya kita ubah nilainya dari y dikali 2 -1. Jadi tadi kalau misalnya kita punya y-nya 0, y-nya kan awalnya 0 sama 1 ya. Kalau y-nya 0 berarti 0 kali 2 itu kan 0. -1 berarti -1. Jadi kalau y-nya 0 berubah jadi -1. Kalau y awalnya 1 berarti kan 1 kalikan 2 itu 2 dikurangi 1, 1. Berarti kalau y-nya 1 tetap 1 kayak gitu. Oke, kita jalanin aja ini. Ya udah. Kemudian kita akan mengirim datanya itu kita akan split ya datanya. Kalau training kan maksudnya kalau klasifikasi kan kita datanya harus di split ya, untuk data training sama untuk data testing, atau kalau pakai model yang validasi juga splitnya malah makin banyak, di split training, testing, validation. Tapi di tutorial kali ini kita cuma di split jadi 2 ya, data test sama data training, dimana nanti data testnya cuma 0,2, artinya cuma 20% aja. Jadi kalau tadi kita datanya ada 100, yang kita jadikan data training ada 80, yang kita jadikan data testing ada 20. Kemudian random state di sini sama kayak yang tadi ada random state. Nah, kita membagi mana yang data testing, mana yang training, itu yang mana, row yang mana itu random. Cuma kalau pakai random state kayak gini nanti hasilnya sama gitu ya. Nanti jadi punya saya sama punya kalian nanti hasilnya juga sama, yang jadi data training yang mana, yang testing yang mana. Kita run aja. Oke. Nah, misalnya teman-teman mau lihat nih hasilnya yang tes X-test gitu ya. Kita lihat. Nah, ini kalau kita hitung, ya dia type-nya udah float 32, terus
ada 20 gitu ya data tesnya. Selanjutnya kita mulai membangun ke intinya, yaitu membangun support vector machine. Dan sebenarnya kita nggak benar-benar membangun dari scratch sih codingnya, tapi kita pakai SVM-nya milik OpenCV gitu ya. Jadi kita import dulu library-nya CV2, terus kita panggil create sebuah machine SVM. Ya. Nah, kemudian tadi di SVM kita kan bisa memilih kernel ya. Di kernel trik udah dijelasin ada beberapa kernel yang bisa kita pakai. Di yang pertama kita pakai SVM yang kernel linear. Oke. Kemudian kita train data kita. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ini trainingnya udah selesai, cepet ya. Kemudian kita coba memprediksi classifier-nya, kita gunakan untuk memprediksi data testing kita. Kita run aja. Terus kita coba lihat hasil skor akurasinya. Nah, di sini keluar 0,8. Artinya apa? Akurasi dari training kita tadi menggunakan SVM digunakan untuk memprediksi data testing itu sebesar 80% akurasinya. Jadi kalau tadi kita data testingnya ada 20, kalau 80% berarti ada 80 per 100 kali 20, ada sekitar 16 yang hasil klasifikasinya benar, ada sekitar 4 yang salah. Nah, biar lebih jelas kita lihat, kita visualisasikan hasilnya tadi ya, hasil klasifikasinya. Kita lihat seperti apa. Nah, di sini kan tadi kita pakai kernel yang linear ya, jadi garis pemisahnya itu benar-benar yang linear. Kemudian kalau kita lihat, ini ada beberapa data yang salah diklasifikasikan. Contohnya ini kan harusnya datanya di kelas yang biru, tapi ini masuk ke kelas merah. Jadi ini yang salah 1, 2, 3. Ini ada kelas merah, masuk yang biru. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4 data tadi yang salah ya. Makanya tadi yang benar kan berarti cuma di testing yang benar cuma 16 per 20 kali 100% itu hasilnya 80% akurasinya. Oke. Kemudian kita sekarang mau nyoba yang bawah ini, kita nyoba pakai kernel yang nggak cuma linear aja, kita nanti akan nyoba beberapa macam kernel. Tadi kan ada selain linear kita punya kernel polinomial, kita punya kernel RBF dan sebagainya ya. Kita coba ya ini ya. Jadi kernelnya kita simpan ke dalam list, ada 4 yang kita pakai, linear, inter, sigmoid, sama RBF. Nah, sekarang kita training. Ini kalau kita lihat di sini training SVM pakai beberapa kernel yang berbeda, jadi pakai for ya, perulangan ya. Kemudian nanti kita plot hasilnya sama kita lihat akurasinya ada berapa besarnya. Coba lihat. Ini hasil trainingnya, hasil pembentukan classifiernya. Terus kita cobakan ke data uji. Ternyata kalau pakai kernelnya, ini yang paling atas kiri itu kernel linear, ini kernel yang atas kanan kita pakai histogram intersection kernel. Oke, kalau linear garisnya lurus, kalau yang lain garisnya agak lengkung-lengkung gitu ya. Terus ke yang paling bawah kiri itu kernel sigmoid, ini kernel Gaussian. Nah, kalau kita lihat ternyata di kernel linear tadi kan yang salah klasifikasi ada 4, makanya akurasinya 0,8. Cuma pakai kernel yang lain ada yang akurasinya sama juga, ada ternyata pakai kernel yang Gaussian ini
yang misklasifikasinya tuh paling dikit. Nah ini cuma ini ya, ini biru di kelas merah, kemudian ini merah masuk kelas biru. Nah, jadi ini akurasinya ternyata kalau kita pakai kernel yang beda-beda, akurasinya juga beda. Dan di kasus ini yang paling bagus itu adalah akurasi saat kita menggunakan kernel yang Gaussian. Mungkin nanti teman-teman bisa explore sendiri, bisa diganti kernelnya atau misal di sini mau diubah datanya, jumlahnya diubah atau pakai dimensinya nggak cuma 2 fitur, mungkin mau diubah jadi 3 fitur ya. Jadi nanti feel free aja kalau mau ngedit-ngedit apa kodenya ini.